Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 3546, Masalah Abadi. Suamiku, ada apa? Yan Yuer datang ke sisi Luo Xiu dan melihat ada sesuatu yang salah dengan wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Yan Yuer melihat Gu Yue tidur di peti mati batu giok. Dulu, saya hanya mendengar orang seperti itu dari mulut Luo Xiu. Mengenai beberapa hal yang pernah dialami Luo Xiu di masa lalu, hanya orang-orang terdekat seperti Yan Yuer dan Yan Siruo yang tahu satu atau dua hal. Luo Xiu hampir tidak akan menceritakannya kepada orang lain. Kita harus kembali. Luo Xiu berdiri perlahan dan tidak menjelaskan apapun, karena meskipun dia menjelaskannya, Yan Yuer tidak akan mengerti. Yang terlibat adalah masalah Taoisme dan perbedaan antara Taoisme kedua alam. Dan Yan Yuer baru saja melangkah ke alam suci dan belum mencapai tingkat kontak dengan Taoisme. Kembali ke wilayah 9 surga, tidak ada gangguan di sepanjang jalan. Jauh di dalam gerbang Kaisar, Luo Xiu mengeluarkan peti mati giok tempat Gu Yue tidur, dan semua lingkaran sihir di sekitarnya terbuka. Apakah ini gadis yang kau hancurkan dari klan Chen dan ingin kau selamatkan bahkan jika kau menyinggung klan Celestial? Yun Tianyu melihatnya dan tersenyum tipis. Ketika aku masih lemah, aku menerima warisan dari Gu Yue yang tercerahkan. Sejak saat itu, aku bangkit selangkah demi selangkah dan meletakkan fondasinya. Luo Xiu berkata perlahan, namanya Gu Yue, dan dia adalah adik perempuan Gu Yue. Karena aku mewarisi segalanya dari Gu Yue, tentu saja aku menganggapnya sebagai adik perempuanku sendiri. Haha, kau pikir aku adikmu? Dari segi usia, gadis ini lebih tua darimu. Yun Tianyu bercanda sambil tersenyum. Kakak senior, aku agak bingung kali ini karena pertanyaannya, kata Luo Xiu. Ada 2 Tao yang ada di dalam dirinya. Luo Xiu menceritakan hasil penyelidikannya yang melibatkan prinsip-prinsip penghancuran dunia virtual. Ia merasa itu agak tidak biasa, jadi ia kembali untuk membicarakannya dengan kakak laki-lakinya. Bakat spesies sumber tertinggi yang bawaan? Prinsip-prinsip penghancuran kekosongan? Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Luo Xiu, ekspresi Yun Tianyu tiba-tiba menjadi serius. Kemudian, Yun Tianyu juga melepaskan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki kondisi fisik Gu Yue. Betapa dahsyatnya kekuatan Taoisme. Yun Tianyu menarik kembali kesadarannya, dan matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Tidak heran klan surgawi ingin menculiknya. Mereka pasti berusaha mengeluarkan 2 prinsip dari tubuhnya, kata Yun Tianyu. Jika bisa dipisahkan, klan surgawi bisa mendapatkan benih sumber tertinggi bawaan, yang bisa menciptakan seorang jenius yang tak tertandingi, dan jalur pemadaman di tubuhnya juga sangat kuat, menekan kekuatan benih sumber bawaan. Dao penghancur Su terlalu kuat dan menekan benih sumber bawaan. Dia adalah makhluk abadi, yang setara dengan terjebak di antara Dao abadi dan Dao penghancur Su, jadi dia telah tertidur lama. Namun, dalam tubuh seseorang, ada 2 dunia, yaitu dunia abadi dan dunia kehancuran. Ini adalah pertama kalinya aku mengalaminya, kata Yun Tianyu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tanya Luo Xiu. Tidak mudah untuk menyelesaikannya, Yun Tianyu berkata dengan suara yang dalam. Dia adalah makhluk abadi, dan tahu penghancur kehampaan secara alami tidak cocok dengannya. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Satu-satunya cara adalah dengan mengeluarkan Muksu Dao dari tubuhnya sendiri. Namun, jika dia tidak berhati-hati, kekuatan Muksu Dao yang keluar akan menjadi bencana baginya. Sebenarnya yang paling tidak bisa dipahami adalah dari mana datangnya jalur kehancuran di tubuhnya. Sosok Yun Tianyu mondar-mandir sambil mengerutkan kening, memikirkan misteri di balik ini. Mustahil bagi makhluk abadi untuk memiliki asal-usul prinsip Tao penghancuran muncul dalam tubuh tanpa alasan, dan dilihat dari kekuatan asal-usul prinsip Tao, ia melampaui benih sumber tertinggi. Yun Tianyu bahkan curiga bahwa itu adalah benih sumber tertinggi yang dapat menghancurkan dunia virtual. Makna yang diwakili oleh benih sumber tertinggi setara dengan dominasi. Yun Tianyu menebak, klan surgawi mungkin mengetahui sesuatu. Kalau saja tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, klan Tian pasti sudah mencapai tujuannya, karena klan Gu sama sekali tidak berani pergi ke klan Tian untuk meminta pertolongan seseorang. Namun dalam hal ini, sang guru tiba-tiba campur tangan. Klan surgawi tidak berani melanggar hukum dan tidak punya pilihan selain mengembalikan Gu Yue. Sampai waktu yang lama berlalu, langkah Yun Tianyu tiba-tiba terhenti. Dengan jentikan jarinya, aliran cahaya menembus lengan Gu Yue yang sedang tidur dan mengeluarkan setetes darah. Saya melihat tangan Yun Tianyu dengan cepat membentuk segel, menyelimuti tetesan darah ini dalam sinar cahaya,
seolah-olah dia sedang mempelajari penguraiannya dan menyelidiki asal-usul garis keturunannya. Setelah beberapa saat, Yun Tianyu menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dalam setetes darah itu, ia memisahkan dua napas yang berbeda. Kedua nafas ini adalah nafas yang ditelusuri kembali dari asal-usul garis keturunan Gu Yue. Jadi begitu. Yun Tianyu menatap Luo Xiu dan berkata, "Saya menggunakan metode rahasia untuk melacak asal-usul garis keturunannya, dan melacaknya kembali kedua aura yang berasal dari orang tuanya. Orang tuanya, yang satu adalah makhluk abadi, dan yang satu lagi adalah makhluk penghancur kehampaan. Seharusnya saat ibunya mengandung dia menemukan bahwa dia berbeda. Dia lahir dengan benih asli di tubuhnya, yang cocok dengan jalan abadi. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa tumbuh dengan lancar. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi master, setidaknya dia bisa menjadi master. Dia juga bisa menjadi level raja abadi. Tetapi ayahnya, yang seharusnya menjadi orang kuat yang menghancurkan kekosongan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia melucuti asal-usul taunya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, sehingga dia memiliki tau dari dua dunia dalam satu waktu yang bersamaan." Tanda seru petik 2. Ini benar-benar gila. Mereka ingin menciptakan seseorang yang dapat memadukan dua prinsip dunia, yaitu keabadian dan pemusnahan. Jika mereka dapat melakukannya, mereka dapat menciptakan preseden di zaman kuno dan modern yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi pada akhirnya, saya tidak tahu apa yang salah. Kedua orang tuanya sudah tiada, dan dia sendiri tidak mampu menyelesaikan konflik antara kedua prinsip itu. Masalah ini selalu ada. Karena sudah terlalu lama, benih sumber abadi dan asal-usul Dao of Destruction telah menjadi tidak terpisahkan dari tubuhnya. Tampaknya bahkan jika kamu ingin memisahkannya, kamu tidak dapat melakukannya. Jika dia dipaksa keluar, dia pasti akan mati. Ini adalah kesimpulan yang diberikan oleh Yun Tianyu. Dan kesimpulan ini membuat Luo Xiu merasa terkejut. Karena klan surgawi menculik Gu Yue untuk mengambil tau dari tubuhnya, ini juga berarti bahwa jika Tuan tidak mengeluarkan dekrit, Gu Yue mungkin telah diambil paksa ketika dia menemukan seseorang dari klan surgawi. Dia menyimpang dari tau dan mati. Satu-satunya cara adalah berintegrasi. Biarkan dia memadukan benih sumber abadi dan tau penghancuran ke dalam satu tubuh, dan mengembangkan tau yang belum pernah ada sebelumnya. Hanya dengan cara ini masalah tersebut dapat diselesaikan secara mendasar, dan dia dapat bangun, dan dia tidak akan lagi memiliki masalah tidur dalam waktu lama di masa mendatang. Kata Yun Tianyu. Bagaimana cara mengintegrasikan? Luo Xiu bertanya lagi. Sulit, kecuali seseorang dapat menciptakan teknik khusus untuk memadukannya. Namun, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada preseden untuk memadukan keabadian dengan prinsip-prinsip pemadaman kekosongan, dan teknik semacam itu sama sekali tidak ada. Yun Tianyu menggelengkan kepalanya. Apa yang dia maksud sangat jelas, yaitu masalah Gu Yue tidak dapat diselesaikan sama sekali. Ini adalah masalah abadi. Bab 3547 awal dan akhir, Kungfu. Ketika Luo Xiu mendengar kata ini, dia tertegun sejenak. Karena dia memikirkan suatu teknik. Itulah keterampilan penciptaan asli yang dipraktikannya. Penggabungan keabadian dan prinsip pemusnahan belum pernah terjadi sebelumnya. Akan tetapi, kekuatan penciptaan yang asli tidak berasal dari keabadian atau kehancuran, melainkan melampaui kedua dunia tersebut. Jika dikatakan bahwa apa yang dipikirkan Luo Xiu dapat menjadi cara untuk menyatukan Jiexu dan Tao yang abadi, kecuali jati dirinya sendiri, itulah kekuatan penciptaan yang asli. Namun, Luo Xiu tidak menceritakan hal ini. Bagaimanapun, keterampilan penciptaan asli bukanlah milik era dunia ini. Terlalu sulit untuk dijelaskan. Itu juga salah satu rahasia terbesarnya. Tenang saja. Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengembalikan peti mati giok tidur Gu Yue ke dalam ring. Fungsi penciptaan asli tidak dapat berfungsi, ini hanya tebakan. Jika Anda tidak dapat menemukan cara lain di masa mendatang, Anda dapat mencobanya. Yun Tianyu juga mengangguk. Kombinasi keabadian dan pemusnahan dapat dikatakan sebagai hal yang tabu. Namun dia bukan orang yang suka menggurui. Tepatnya, orang-orang kuat yang dapat berkultivasi hingga ke levelnya bukanlah orang-orang yang bertele-tele. Menggabungkan prinsip keabadian dan pemusnahan, lalu mengesampingkannya untuk mengembangkan prinsip yang lebih kuat, ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh orang kuat lainnya. Tapi itu terlalu sulit. Pertama-tama, sebagai seorang biksu abadi, jika Anda ingin mengembangkan prinsip-prinsip penghancuran dunia virtual, Anda harus berlatih teknik-teknik penghancuran dunia virtual dan mempelajari sistem latihan penghancuran dunia virtual. Selama Anda berada di dunia abadi,
Anda tidak dapat mempraktikkan teknik untuk menghancurkan dunia virtual sama sekali, dan Anda akan ditolak dan ditekan oleh keinginan dunia abadi. Kalau kita pergi ke dunia kehancuran untuk berlatih, belum lagi sangat sulitnya, Tao abadi yang kita kembangkan juga akan ditolak dan ditekan oleh kehendak Dao dunia kehancuran. Oleh karena itu, metode ini selalu menjadi spekulasi, sulit dilaksanakan, dan mereka yang mencobanya selalu gagal. Bagaimanapun, bahkan jika Anda berhasil menguasai sistem kultivasi dari dua dunia, dan memiliki prinsip abadi dan prinsip penghancur kekosongan, bagaimana memadukan keduanya adalah masalah besar lainnya. Jika Anda tidak berhati-hati, fondasi Anda akan hancur dan jiwa Anda akan tercerai-berai. Dengan tingkat kekuatanmu saat ini, kau pasti tahu beberapa hal, kata Yun Tianyu, tatapannya jatuh pada Luo Xiu. Keduanya duduk bersila berhadapan satu sama lain. Pada saat ini, ekspresi Yun Tianyu menjadi serius. Aku ingin tahu apa yang kakak senior rencanakan untuk katakan kepadaku, tanya Luo Xiu. Ini tentang bencana, kata Yun Tianyu dengan suara berat. Kemudian, Yun Tianyu memberitahu Luo Xiu tentang malapetaka itu. Pada zaman dahulu kala, sebelum malapetaka terjadi, para pendeta di dua dunia, keabadian dan kehancuran, saling menyadari keberadaan satu sama lain. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Tetapi setelah penghalang antara kedua dunia itu sirna dan kedua dunia itu menjadi satu, penolakan dan penekanan terhadap keinginan dunia tidak akan ada lagi. Dan itulah saatnya. Bencana pun terjadi. Dunia kehancuran melancarkan invasi dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pada masa itu ada 5 guru di dunia abadi. Setiap master bertanggung jawab atas satu sisi. Master Kekaisaran merupakan salah satu dari 5 master. Dan tepat di arah di mana guru kaisar sedang duduk, muncul 3 penguasa dunia penghancur, mencoba menggunakannya sebagai titik terobosan untuk menembus pedalaman dunia abadi. Ketiga guru itu sangatlah kuat. Diikuti oleh pasukan-pasukan pemusnah yang tak terhitung jumlahnya. Perang pecah secara tiba-tiba. Begitu juga dengan master yang lain yang terblokir dan tidak dapat memberikan pertolongan. Akhirnya, Tuan Kaisar menggunakan teknik rahasia untuk membakar tubuhnya sendiri, dan dia bertarung melawan 3 tuan virtual. Pertempuran yang dominan ini berlangsung selama beberapa hari. Seorang master virtual terbunuh. Kedua kepala pembasmi hama terluka parah. Tentara pembasmi mundur. Akibatnya, wilayah kekuasaan Tuan Kaisar jatuh dari wilayah dominasi ke wilayah kehancuran sumber. Dan kejatuhan semacam ini hampir merupakan kejatuhan permanen. Fondasinya telah rusak, dan ia hampir kehilangan kemungkinan untuk dipromosikan ke ranah dominasi lagi selamanya. Pertempuran ini memiliki makna yang sangat luas. Pada saat itu, Tuan Kekaisaran sebenarnya mempunyai pilihan lain, yaitu mundur dan tidak menghalangi pasukan yang dipimpin oleh 3 penguasa penghancur Su. Dan suatu hari dia memilih mundur. Kemudian pasukan pembasmi yang dipimpin oleh 3 penguasa pembasmi dapat maju langsung. Pihak abadi pasti akan menderita kerugian besar dan akan menduduki wilayah yang luas. Di antara kedua dunia, dunia abadi secara inheren lebih lemah, dan jumlah orang kuat di alam dominion tidak sebanyak yang ada di dunia penghancur. Bisa dikatakan, suatu ketika Kaisar memilih mundur pada saat itu, maka pada dasarnya kita dapat menyatakan kekalahan dunia abadi, dan hasil kekalahannya adalah pihak abadi pada akhirnya akan dibantai dan dianeksasi oleh Deoksu. Karena itu, pengorbanan sang guru kekaisaran membuat banyak orang berkuasa mengingat kebaikan ini. Justru karena kerugian dalam pertempuran itulah pasukan pemusnah akhirnya ditarik dan malapetaka pertama pun berakhir. Bencana itu bukan hanya kehancuran dunia virtual di mana para master yang kuat telah tumbang. Di antara 5 master di dunia abadi, selain penurunan kultivasi master kekaisaran, 2 master juga jatuh, hanya menyisakan 2 master terakhir. Setelah itu, perang bencana kedua pun pecah. Selama bertahun-tahun era kekacauan, master kekaisaran tidak pernah mampu mengembalikan level penguasaannya. Kedua master itu juga mencoba banyak metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Bencana kedua bahkan lebih tragis. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan, Origin Destruction Realm dan Dominance Realm dari kedua belah pihak bersatu untuk bertarung sampai mati. Pemenangnya akan makmur dan yang kalah akan binasa. Arti penting pertempuran ini bahkan lebih luas lagi, hampir menentukan nasib akhir dunia. Pihak abadi sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat kekalahan sudah pasti, semua orang hampir putus asa. Tidak seorang pun menduganya. Sang master kekaisaran yang telah lama terdiam di era kekacauan, bangkit lagi. Dia mengeluarkan teknik rahasia yang tidak diketahui.
Tingkat kultivasinya kembali ke tingkat master, dan ledakan tiba-tiba tersebut menyebabkan kerugian besar di pihak musuh. Dalam hasil akhir, meskipun dunia kehancuran masih diuntungkan, namun, integrasi kedua dunia itu akan segera berakhir. Kedua dunia itu telah terpisah, keinginan dunia telah kembali, dan pasukan orang kuat dan biksu muksu harus mundur ke dunia Mieksu. Tingkat kultivasi guru kaisar juga jatuh berkali-kali, jatuh ke tingkat alam kaisar agung, bahkan tidak sampai alam asal. Kalau saja orang kuat lain, dia pasti sudah lama mati. Akan tetapi, guru kaisar hanya menukar kultivasinya dengan hasil seperti itu, yang mana sudah merupakan suatu keajaiban. Setelah 2 kali menyelamatkan dunia abadi dari kehidupan dan kematian, semua orang kuat dapat dikatakan berutang nyawa kepada Kaisar Master. Aku menceritakan ini kepadamu, bukan agar kamu tahu betapa hebatnya Master Kekaisaran. Yun Tianyu menghela nafas. Yang ingin kukatakan padamu adalah, malapetaka kedua ini bahkan lebih parah daripada situasi yang dihadapi oleh malapetaka pertama. Saat ini, malapetaka ketiga akan terjadi kapan saja, dan situasinya pasti akan menjadi lebih parah. Bahkan sebagian besar orang kuat merasa bahwa kita, para penggarap abadi, tidak akan mampu menahan malapetaka ini. Tuan Kekaisaran juga memiliki firasat tentang kengerian bencana ketiga, jadi dia memilih untuk memasuki kedalaman asal-usul untuk mencari secercah harapan. Jauh di asal-usulnya, Luo Xiu tampak bingung. Ya, kau sudah pernah ke Origin, jadi seharusnya kau sudah mendengar bahwa dua dunia, keabadian dan kehancuran, keduanya dipelihara dan berevolusi dari Origin. Tepatnya, sebelum dua dunia kita, tempat asal juga melahirkan dunia lain. Mengapa dunia masa lalu menghilang selalu menjadi misteri, dan semua informasi dan petunjuk tentang dunia masa lalu hanya dapat ditemukan di sana. Hanya di dunia ini Anda dapat menemukan sesuatu. Jalan-jalan besar di dunia terbentuk di tempat asal, dan akhirnya mati di dunia penguburan. Yang satu adalah titik awal, dan yang lainnya adalah akhir. Bab 3548, Dilema Kekosongan Antara Dua Alam. Demi dunia yang kekal di dunia ini. Kemunculan Luo Xiu yang tiba-tiba secara bertahap menarik lebih banyak perhatian. Dan kebangkitannya, sampai batas tertentu, dapat dikatakan memiliki dampak yang cukup besar. Di Paviliun Abadi, Yun Tianzun sekarang adalah orang nomor 1 di Paviliun Abadi. Kecuali kejeniusannya yang tak terkalahkan, dia tidak akan bergabung dengan jajaran 12 makhluk tertinggi. Namanya, Yun Tianzun, menempati urutan pertama di antara 12 makhluk tertinggi. Permainan pembantaian di ruang ke-36. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kebangkitan Luo Xiu, dan juga mengukuhkan gelarnya sebagai seorang jenius tak terkalahkan, yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Pada saat itu, Yun Tianzun dan yang lainnya telah mencapai tahap akhir alam Kaisar Agung, atau bahkan puncak alam Kaisar Agung. Selama beberapa tahun terakhir, mereka semua mengabdikan diri untuk berlatih. Meskipun Luo Xiu menyelamatkan hidup mereka dan bersikap baik kepada mereka, dalam hati mereka masih ingin terus maju dan mengejarnya. Sekarang, Yun Tianzun telah menerobos ke alam roda sumber, dan bahkan mencapai tahap tengah roda sumber. Namun, tidak ada kegembiraan sedikit pun dalam hatinya. Karena dengan kultivasinya di tahap tengah roda sumber, kekuatannya paling banyak dapat setara dengan tingkat puncak roda sumber. Tetapi tingkat kekuatan Luo Xiu saat ini telah mencapai tingkat penghancuran sumber yang diakui. Tingkat penghancuran sumber, konsep macam apa itu? Dalam pertempuran dengan Chen Jie di domain suci agung, dia memenggal kepala Chen Qianqiu dan masuk daftar alam sumber. Bahkan Tuan secara pribadi mengeluarkan dekrit untuk membantunya menonjol, membiarkan klan surgawi berteman, dan membuat klan surgawi menundukkan kepala. Ini gila sekali, dia jadi lebih kuat. Senyum masam muncul di sudut mulut Yun Tianzun. Bahkan jika membandingkan masa lalu dan masa kini, dia, Yun Tianzun, dapat disebut seorang jenius dalam hal bakat, kualifikasi, dan pemahaman. Tetapi ketika bertemu dengan orang seperti Luo Xiu yang tidak dapat dinilai dengan akal sehat, sekalipun dia tidak yakin, itu tidak akan berhasil. Saya telah mengejar seni bela diri yang terbaik sepanjang hidup saya. Alam tempat saya berada sekarang sebenarnya telah melampaui lingkup seni bela diri yang disebut di masa lalu. Namun, apakah itu jalan hukum, jalan aturan, atau jalan jati diri sejati, seni bela diri akan selalu ada di hati saya. Sekarang, meskipun aku sudah berada di daftar alam asal, aku masih jauh dari menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Bencana bisa terjadi kapan saja. Aku hanya berharap saat bencana itu terjadi, aku bisa melangkah ke ranah kehancuran sumber,
lebih baik lagi jika aku memiliki tingkat kekuatan yang bisa melampaui tingkat Raja Abadi. Hati Luo Xiu dipenuhi dengan motivasi dan keyakinan yang tak tertandingi. Dia tidak berani memikirkan tingkat dominasi, karena wilayah itu sepenuhnya transenden, dan tidak peduli seberapa kuat Raja Abadi itu, dia tidak layak disebutkan di depan tingkat dominasi. Jika Anda memberinya cukup waktu, Luo Xiu memiliki keyakinan untuk berkultivasi hingga ke alam dominasi. Tapi beginilah masalahnya. Malapetaka akan terjadi kapan saja, dan sekali terjadi, akan terjadi pertarungan hidup dan mati antara kedua dunia. Dia mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Tiba-tiba, ada getaran kecil dari liontin giok yang tergantung di pinggangnya. Luo Xiu menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya, dan pesan spiritual pun langsung terbaca. Perang kecil-kecilan kembali terjadi di dua kekosongan. Ruang ke-102 adalah benteng tempat para biksu abadi ditempatkan. Sekarang tempat itu dalam krisis dan dalam bahaya. Orang-orang kuat dari pihak lain semuanya ditahan oleh orang kuat dari Mieksu, dan sekarang sulit untuk menyelamatkan mereka. Dalam keputusasaan, para pendeta di puncak alam sumber yang ditempatkan di ruang ke-102 mengirim pesan untuk meminta bantuan. Luo Xiu mengenakan liontin giok di pinggangnya, yang diberikan kepadanya oleh Raja Bijak Agung. Mengenai liontin giok ini, hanya orang-orang di daftar alam asal yang selalu memenuhi syarat untuk memakainya. Pesan mara bahaya yang dikirim melalui liontin giok hanya dapat dilihat dan dibaca oleh mereka yang mengenakan liontin giok tersebut. Jika seseorang diturunkan peringkat alam asal, liontin giok tersebut akan otomatis pecah, jadi hanya ada 100 liontin giok seperti itu di seluruh dunia abadi. Alis Luo Xiu berkerut, ekspresi acuh tak acuh. Dia tidak memberikan jawaban apapun melalui liontin giok itu. Karena medan pertempuran dua kehampaan dapat dianggap sebagai garis pertahanan pertama antara keabadian dan kehampaan, itu adalah area terlarang. Jika dia pergi, situasinya akan sangat berbahaya. Bahkan guru yang lebih tinggi pun mempertimbangkan hal ini dan tidak membiarkan Luo Xiu, yang merupakan orang kuat di daftar alam asal, pergi ke tempat-tempat berbahaya seperti alam asal dan alam kekosongan dua alam. Sebaliknya, ia membiarkannya tinggal di dunia abadi dan berlatih dengan tenang. Tumbuh dewasa. Sedangkan untuk membersihkan makhluk-makhluk penghancur kehampaan yang tersembunyi dan tidak aktif di dunia abadi, itu hanyalah tugas nominal, tanpa persyaratan khusus dan penugasan tindakan. Kami juga terhalang di sini dan sulit untuk diselamatkan. Petik 2.2. Beberapa orang menanggapi, sementara yang lain duduk di tempat lain dan tidak bisa pergi. Beberapa orang juga terhalang atau terlalu jauh untuk diselamatkan. Dalam dimensi ke-102, satu-satunya orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah puncak alam sumber. Namun kini pemimpin pasukan Mieksu yang mengepung benteng luar angkasa ke-102 merupakan sumber kehancuran yang kuat di dunia Mieksu. Pada saat yang sama, beberapa pejabat tingkat Raja Abadi bertemu dalam bentuk hantu di suatu ruang dengan bantuan proyeksi formasi. Sekarang adalah saat kritis ketika malapetaka meletus. Dalam konflik dan pertikaian antara dua kekosongan, yang paling sering terjadi adalah bahwa level sumber akan muncul ke depan, dan sumber kehancuran tidak akan muncul. Tetapi terakhir kali, ruang ke-36 menyiapkan jebakan maut, dan pihak Deoksu berulang kali menantang batas bawah pihak abadiku. Kita tidak boleh menyerah selama pengepungan 102 space ini. Di antara hantu-hantu itu, hantu milik raja tak terbatas berbicara dengan dingin, membunuh tanpa henti. Permainan pembunuhan di ruang ke-36 hampir membunuh generasi muda generasi jenius saat ini. Raja tak terbataslah yang datang sendiri, menimbulkan kerusakan berat pada 3 Raja Dewa, dan menyelesaikan krisis. Bahkan ketika dia pergi, sebenarnya sudah agak terlambat. Jika Luo Xiu dan Su Seng tidak berjuang mati-matian untuk melawan, konspirasi pihak Muksu akan berhasil. Apa yang akan kau lakukan? Tanya sosok kuat lainnya. Di permukaan, hanya ada satu Origin Destruction Realm, tetapi dengan konspirasi dan konspirasi untuk menghancurkan dunia virtual, pasti ada orang kuat lain yang mengintai dalam kegelapan, jadi untuk berjaga-jaga. Kita perlu mengirim setidaknya 2 Origin Destruction Realm, 20-bit Source Realm. Gunakan lingkaran teleportasi hampa untuk berteleportasi dengan paksa. Siapa yang harus dikirim? Seseorang bertanya lagi. Biarkan Luo Xiu pergi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Dalam sekejap, mata para raja abadi lainnya semua melihat ke arah datangnya suara itu. Mereka yang dapat bertemu di sini semuanya berada pada level raja abadi, dan mereka yang berada pada level abadi tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Orang-orang seperti mereka, di zaman ini di mana sang guru tidak terlihat jelas,
pastilah mereka yang berdiri di puncak kedua dunia. Saat Tuan mengeluarkan dekrit, disebutkan dengan jelas bahwa Tuan sangat menghargai Luo Xiu. Kekosongan antara dua alam itu terlalu berbahaya. Begitu Luo Xiu muncul, kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran Sui Destroyer yang kuat, dan dia akan dilenyapkan dengan segala cara. Namun yang tidak diduga orang-orang adalah beritahu orang yang ingin mengirim Luo Xiu ke medan perang dua kehampaan. Ternyata itu Yun Tianyu. Tuan Yun, apakah Anda yakin ingin Luo Xiu pergi? Anda harus tahu bahwa untuk membasmi Luo Xiu, pihak Miexu bahkan mengambil tindakan di domain suci agung dengan segala cara. Begitu mereka pergi ke dua kehampaan, bukankah itu akan memberi pihak Miexu lebih banyak kesempatan? Kesempatan yang mudah untuk mengambil tindakan. Raja Sage Agung tampak bingung dan bingung. Yun Tianyu tidak diragukan lagi adalah orang yang berdiri di belakang Luo Xiu. Dapat dikatakan bahwa di dunia abadi ini, jika bukan karena Yun Tianyu yang berdiri di belakang Luo Xiu, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dia akan diculik oleh beberapa orang kuat untuk mempelajari rahasianya. Masuk akal jika Yun Tianyu harus memberi perhatian lebih besar pada keselamatan Luo Xiu, dan dialah yang seharusnya tidak mengirim Luo Xiu ke dua kehampaan itu. Tetapi orang yang paling tidak mungkin melakukannya. Bab 3549 Luo Xiu berangkat. Tetap aman di dunia abadi untuk berlatih tentu dapat meminimalkan risiko, tetapi itu juga membuatnya kurang sabar. Namun, dari zaman dahulu hingga sekarang, siapakah di antara orang-orang kuat sejati yang tidak pernah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya? Jangan takut hanya karena ada bahaya. Orang yang benar-benar kuat harus memiliki hati yang tak kenal takut. Saya juga percaya bahwa Luo Xiu memiliki keyakinan seperti itu dan hati tahu yang tak kenal takut. Yun Tianyu berkata perlahan, menurutku, sebaiknya jangan mengambil keputusan tentang masalah ini tanpa izin. Sebaiknya tanyakan pada Luo Xiu apa yang diinginkannya, kata Raja Bijak Agung dengan suara yang dalam. Saat dia melaporkan masalah Luo Xiu kepada Tuan, dia menyaksikan potensi Luo Xiu yang tak terbatas. Faktanya, memang demikianlah adanya. Tuan juga sangat menghargai Luo Xiu. Termasuk Raja Bijak Agung, saya berharap Luo Xiu dapat tumbuh dengan lancar dan tidak tercekik dalam proses pertumbuhannya. Tapi sejak Yun Tianyu mengangkat masalah ini, mereka tidak dapat memvetonya, jadi mereka meminta Yun Tianyu untuk meminta pendapat Luo Xiu. Bisa. Yun Tianyu mengangguk, lalu mengangkat tangannya untuk membuat segel. Dia ada di gerbang kekaisaran. Luo Xiu mengerutkan kening dan merenung. Pesan permintaan bantuan dari dimensi ke-102, jika benar-benar tidak ada penyelamatan, berapa banyak orang yang akan mati? Ini bukan berarti Luo Xiu sangat berbelas kasih. Padahal dia bukanlah orang yang akan mengorbankan dirinya untuk seseorang yang tidak dikenalnya. Itulah yang ada dalam pikirannya. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, Anda harus melakukannya, dan Anda tidak perlu takut dengan kemungkinan bahaya. Dalam benaknya, percakapan awal dengan Raja Bijak Agung muncul. Ketika Raja Bijak Agung mengusulkan agar seseorang yang merupakan orang kuat di daftar alam asal perlu pergi ke dua kehampaan dan tanah asal untuk memenuhi kewajibannya membunuh musuh, reaksi pertamanya adalah ia merasa hal itu sangat berbahaya. Mungkinkah dia takut? Tidak, aku, Luo Xiu, tidak perlu takut bahkan jika aku mati dalam kehidupan ini. Hati tauku tidak takut. Dia tidak takut mati. Aku hanya takut kematianku tidak jelas. Tepat pada saat ini, sebuah pesan spiritual tiba-tiba tersampaikan. Luo Xiu, aku ingin kau pergi ke ruang ke-102 dari dua alam untuk membunuh musuh. Apakah kau bersedia pergi? Mau pergi? Tanpa ragu-ragu, Luo Xiu langsung mengutarakan jawabannya. Apakah kamu tidak takut bahaya? Tidak ada kata takut dalam kamus saya. ... Percakapan antara Yun Tianyu dan Luo Xiu dilakukan langsung di depan banyak raja abadi. Oleh karena itu, orang-orang seperti Raja Bijak Agung dan Raja tak terbatas semuanya dapat mendengarnya dengan jelas. Seorang junior muda memiliki hati Taois dan keyakinan yang tak kenal takut. Dapat dilihat bahwa kenaikannya bukanlah suatu kebetulan. Sebesar apapun kesempatan, sekuat apapun rejeki, belum tentu bisa membuat siapapun bangkit jika rejeki itu menimpanya. Bakat yang tak terkalahkan di zaman kita. Kekuatan yang besar saja tidak cukup. Dia juga memiliki keberanian kuat yang tidak dimiliki orang biasa. ... Kekosongan antara kedua alam itu sangatlah luas. Kekosongan ini terletak di antara dua alam keabadian dan kehancuran. Kekosongan ini tidak diatur oleh salah satu alam, dan kehendak keabadian dan kehancuran tidak dapat mencakup tempat ini.
Kekosongan itu seperti ngarai, terletak di antara dua dunia. Baik Dexu maupun Eternity, semuanya punya benteng di sini. Kedua belah pihak berkonflik dan bertarung sepanjang tahun, tetapi semuanya adalah konflik berskala kecil. Biasanya, orang-orang kuat di alam penghancur asal pada dasarnya tidak akan muncul di sini. Lagi pula, begitu orang kuat di tingkat alam ini bertarung, kekuatan penghancurnya akan sangat mengerikan. Tepatnya, mereka yang berada di atas alam penghancuran asal umumnya tidak peduli dengan untung rugi dari dua kehampaan. Karena mereka telah mengabdikan diri untuk berlatih dalam waktu yang lama dan meningkatkan diri mereka sebanyak mungkin untuk mempersiapkan bencana di masa depan. Malapetaka adalah medan pertempuran tempat orang-orang kuat di atas alam penghancuran asal dapat benar-benar menunjukkan tinju mereka dan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam kehampaan yang luas, ruang ke-102 bagaikan pulau di tengah lautan luas. Pasukan pembasmi mengepung tempat itu, dan kapal perang besar terbang melintasi langit. Di geladak kapal perang, para biksu dengan aura kuat berdiri satu demi satu, memegang senjata dewa dan senjata ajaib, dikelilingi oleh aura yang dingin. Di atas dek kapal perang yang besar, banyak sekali pembudidaya yang menatap sosok agung di hadapan mereka dengan penuh kekaguman. Ini adalah makhluk humanoid setinggi 2 kaki. Kulitnya biru, dengan beberapa garis berdarah, seperti pembuluh darah yang muncul di kulit, mengalir dengan aura aneh. Rambut panjangnya yang kemasan acak-acakan, mata merahnya memancarkan cahaya yang kejam dan ganas, dan aura yang merasuki seluruh tubuhnya sangat mengerikan. Untuk biksu biasa, orang ini seperti legenda di dunia kehancuran. Namanya Lan Ye. Ia awalnya adalah seorang mayat hidup biasa, namun ia menerima berbagai petualangan dan keberuntungan silih berganti, dan bangkit menjadi orang kuat di alam sumber. Selama ini, pihak Eternal selalu lebih lemah dari kita dalam menghancurkan dunia virtual. Pengepungan benteng ruang angkasa 102 ini adalah sebuah ujian. Mari kita lihat bagaimana pihak Eternal akan merespons, kata Lan Ye sambil mencibir. Tuan, meskipun keabadian itu lemah, ada juga banyak yang kuat. Seseorang mengingatkan dengan hati-hati dengan suara rendah. Saya memiliki orang-orang yang lebih kuat di dunia Destroying the Void. Dan saya juga memiliki artefak perang yang telah disempurnakan dan dibangun selama bertahun-tahun. Lan Ye mendengus dingin, kultivasi para biksu perlu ditingkatkan selangkah demi selangkah, tetapi selama ada cukup sumber daya dan material, sejumlah besar senjata dapat disempurnakan dan ditempa. Kapal perang di bawah kaki kita dapat ditembakkan dengan satu tembakan, sebanding dengan alam asal. Kekuatannya membunuh kaisar seperti semut. Bahkan jika alam sumber datang, akan sulit untuk menghentikan kekuatan pembunuh pasukan kapal perang. Lan Ye berkata dengan percaya diri. Pengepungan benteng 102 ini, seperti katanya, adalah sebuah ujian. Tujuan pengujian tersebut adalah karena selama bertahun-tahun, beberapa penyuling senjata di dunia kehancuran telah menyempurnakan dan menciptakan artefak perang setelah bertahun-tahun meneliti, yaitu kapal perang di kaki mereka. Selain kapal perang yang ditumpangi Lan Ye, total 18 kapal perang dikirim ke dunia untuk menghancurkan kehampaan. Kekuatan kapal perang manapun sebanding dengan kekuatan alam asal. Jika hal itu benar-benar dapat dilakukan sampai sejauh ini, kemudian dunia kehancuran dapat disempurnakan dan dibangun dalam jumlah besar, dan bencana akan meletus, dan armada kapal perang yang tak ada habisnya akan menyapu semuanya. Dan yang paling penting adalah, kapal perang ini hanya membutuhkan Holy Master dalam jumlah yang cukup untuk mengaktifkannya, sehingga bahkan Holy Master yang hanya menjadi umpan meriam di medan perang dapat memainkan peran yang kuat. Pada saat yang sama, dengan Raja Abadi sebagai pemimpin, buatlah keputusan. Luo Xiu, yang dikenal sebagai jenius tak terkalahkan di era kontemporer, keluar. Begitu berita ini keluar, banyak orang kuat merasa khawatir, karena banyak orang tahu bahwa para petinggi sangat menghargai Luo Xiu. Bagaimana mungkin mereka mengirimnya ke tempat yang berbahaya seperti kehampaan di dua alam? Dan pada saat ini, Luo Xiu sudah berangkat. Selain dia ditemani oleh pria kuat lain di tahap awal alam penghancuran sumber, serta 20 orang di alam asal. Awalnya, beberapa Raja Abadi akan mengirim 2 orang dari alam penghancuran asal. Karena Yun Tianyu ingin Luo Xiu berpartisipasi, dan tingkat kekuatannya hampir sebanding dengan tingkat penghancuran sumber. Dengan cara ini, Luo Xiu menempati kuota level pemusnahan sumber, yang dapat menyelamatkan orang kuat level pemusnahan sumber di dunia abadi untuk membunuh musuh dan berjaga di tempat lain. Kapal perang penghancur kekosongan. Tuan Yun, tidakkah Anda pikir ini terlalu berisiko? Perintah telah diteruskan. Luo Xiu dan yang lainnya hendak berangkat. Raja Bijak Agung dan Yun Tianyu berkomunikasi melintasi kehampaan dengan kesadaran spiritual mereka.
Berisiko. Menurutku tidak. Yun Tianyu menggelengkan kepalanya, melihat pengalaman pertumbuhan Luo Xiu. Semakin sulit tantangannya, semakin cepat dia tumbuh. Bencana akan terjadi kapan saja, dan tidak banyak waktu baginya untuk tumbuh dewasa, jadi dia hanya bisa mengambil jalan yang salah. Dalam pertarungan dan penindasan hidup dan mati, dia terus-menerus menerobos batas-batasnya sendiri. Ledakan. Lingkaran teleportasi hampa diaktifkan. Melintasi jarak ruang dan waktu, dalam sekejap, sosok Luo Xiu dan yang lainnya menghilang satu demi satu, berpindah di antara kekosongan, dan tiba di dua kekosongan itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Ledakan. Dan pada saat Luo Xiu dan kelompoknya baru saja tiba melalui teleportasi, suara keras yang mengerikan mengguncang langit. Dua sinar cahaya yang mengerikan menembus langit, merobek kehampaan, dan menyambar ke arah lokasi mereka. Kecepatan kedua sinar itu sangat mengerikan, seolah-olah seseorang tengah mendesak senjata sihir tingkat sumber untuk melepaskan serangan dahsyat. Apa ini? Kapal perang besar? Apakah ini kapal perang yang menghancurkan dunia virtual? Banyak pria kuat di sekitar Luo Xiu semuanya memiliki ekspresi konsentrasi. Berdengung, tirai cahaya berwarna kuning tanah terangkat, dan dua sinar cahaya yang sangat cepat menyambarnya, menciptakan akibat mengerikan yang menyapu ke segala arah. Orang yang mengambil tindakan itu adalah sumber kehancuran yang kuat yang bepergian bersama Luo Xiu. Ini adalah seorang biksu yang mengenakan baju hijau. Dia tampak seperti pria paruh baya. Namanya Xing Jiuming. Dia mempraktikkan prinsip-prinsip bumi dan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Aku tidak menyangka bahwa dunia kehancuran benar-benar akan memurnikan dan menciptakan senjata perang ajaib, ucap Xing Jiuming dengan ekspresi serius. Senjata perang, cocok untuk perang. Namun, itu terbatas pada cara menyempurnakan senjata, dan kekuatan senjata perang yang dapat mencapai tingkat sumber sangat sulit untuk disempurnakan. Untuk medan pertempuran dua kehampaan, senjata perang yang tidak dapat mencapai level sumber sama sekali tidak ada artinya. Ini bukan hanya tentang menghancurkan dunia virtual. Dunia abadi juga telah mempelajari seni pemurnian senjata yang berevolusi selama bertahun-tahun, tetapi senjata suci dan senjata ajaib di atas alam sumber semuanya disempurnakan oleh para biksu berdasarkan asal-usul mereka sendiri. Tidak pernah ada contoh artefak alam asal yang dapat disempurnakan secara berkelompok, apalagi senjata perang yang lebih sulit. Lagi pula, jika sebuah senjata perang ingin memainkan peran kunci, maka pertama-tama ia harus diaktifkan oleh sang guru suci. Sedangkan untuk senjata ilahi alam sumber, sulit untuk mengaktifkannya di alam Kaisar Agung, apalagi alam yang mulia. Oleh karena itu, bahkan jika Anda membuat senjata perang tingkat sumber, hal itu tidak ada artinya jika tidak dapat diaktifkan oleh tingkat penguasa suci. Haha, seperti dugaan kami, pihak abadi mengirimkan orang-orang kuat untuk datang menyelamatkan. Sebelum Luo Xiu dan yang lainnya tiba, orang-orang di sisi dunia Dexu telah merasakan fluktuasi kuat dalam kehampaan. Jadi saat Luo Xiu dan yang lainnya muncul, kedua kapal perang itu melancarkan serangan langsung. Pukul aku dengan keras. Terdengar raungan Mieksu yang dahsyat. Dalam sekejap, 18 kapal perang melancarkan serangan penuh. Metode pemurnian kapal perang ini sangat pintar, dan dapat diaktifkan oleh level Master Suci, dan hanya membutuhkan sedikit kehilangan kultivasi mereka sendiri. Kekuatan kapal perang lebih banyak berasal dari kekuatan kapal perang itu sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya yang mengerikan merobek kekosongan. Sinar apapun memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kecuali jika dipertahankan oleh Tao, jika tidak, begitu perlindungan Tao hilang, orang kuat di alam sumber akan dipukul di depan dan tidak akan mati. Kulit terkelupas, membunuh. Xing Jiuming dan yang lainnya juga meraung, dan satu demi satu mengorbankan senjata sihir dan senjata sihir mereka sendiri, dan menggunakan kekuatan sihir dan teknik rahasia. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan Tao berevolusi menjadi fenomena yang tak ada habisnya. Sosok Luo Xiu melangkah di udara, dan jalur hijau kemasan menyelimuti seluruh tubuhnya, seperti baju besi dewa yang melindungi tubuhnya. Hukum sejatiku dapat mengalahkan semua hukum dengan satu kekuatan. Luo Xiu membuat segel tinju dengan tangannya, dan sosoknya lenyap seketika. Saat berikutnya, sosoknya muncul di kejauhan. Alih-alih menghindari serangan sinar kapal perang itu, dia mengambil inisiatif untuk menghadapinya dan meninjunya. Ledakan. Seberkas cahaya langsung dibombardir dan dihancurkan oleh segel tinju Luo Xiu. Sosoknya menghilang seketika. Lalu, pukulan lain mematahkan balok lainnya. Meriam sinar yang dipadatkan oleh kapal perang dalam formasi khusus memang kuat, tetapi dalam pandangan Luo Xiu,
Itu hanya memiliki kekuatan, dan tahu yang terkandung di dalamnya tidak kuat. Kalau aku mau menggambarkannya dengan lebih tepat, ialah bahwa kapal-kapal perang itu kelihatannya kuat, tetapi sebenarnya mereka hanyalah benda mati. Namun para biksu berbeda. Kekuatan magis, rahasia, Tao, evolusi, misteri yang tak ada habisnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya yang memenuhi langit datang silih berganti, dan gemuruh tiap sinar mampu menghancurkan kehampaan, menahan aura kehancuran. Namun Luo Xiu sama sekali tidak mundur. Ia berdiri tegak seolah berjalan di tanah, mengepalkan kedua tangannya. Setiap pukulan yang dilancarkannya dapat menghancurkan seberkas cahaya, meskipun kekuatan sinar ini sebanding dengan serangan dari dunia sumber. Dia maju bertempur sendirian, bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Seperti itulah pemandangannya. 20 biksu alam sumber yang mengikutinya tercengang. Mereka juga mendengar rumor tentang Luo Xiu, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri dan mendengarnya jelas merupakan dua hal yang berbeda. Meriam sinar dari kapal perang penghancur kekosongan begitu kuat sehingga mereka perlu menggunakan kekuatan pertahanan magis mereka atau menggunakan senjata sihir pertahanan untuk menahannya. Namun, Luo Xiu sangat kuat. Dia bisa memukul dengan keras menggunakan tinjunya. Dia tidak dapat dihentikan dan sangat kuat. Sebuah ujian, Luo Xiu samar-samar memahami sesuatu. Ketika orang-orang ini muncul, tidak ada pendeta yang muncul di pihak pemusnahan, tetapi mereka terus menyerang dengan meriam sinar kapal perang. Jelas, pihak Mieksu telah menyempurnakan dan meneliti senjata perang tingkat sumber, dan mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji kekuatan senjata perang ini untuk melihat apakah mereka dapat menghadapi senjata perang yang kuat di tingkat sumber. Itu hanya besi tua. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya, dan pupil matanya berubah menjadi bentuk karakter, Wan. Persepsi kesadaran spiritualnya tampak menjadi sangat jelas dalam sekejap, dan dia tampaknya mampu melihat asal-muasal semua hal. Pada saat yang sama, kecepatan Luo Xiu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ledakan. Sebuah kapal perang meledak dalam sekejap dan hancur berkeping-keping. Sosok Luo Xiu berubah menjadi naga petir, meraung dan meraung. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan meriam sinar kapal perang itu begitu kuat sehingga sulit untuk menguncinya. Dia terlalu cepat. Cepat, tarik kembali kapal perang lainnya. Terjadi kegemparan di pihak Misu Zisiu. Umpan meriam tingkat suci yang mati tidak menjadi masalah, tetapi pemurnian dan pembangunan setiap kapal perang mengandung berbagai material suci yang berharga. Orang ini terlalu kuat dan tidak dapat ditangani oleh kapal perang. Ya, kapal perang yang telah kita sempurnakan dan bangun dapat digunakan untuk menghadapi alam roda sumber, dan sampai batas tertentu, alam sumber. Namun, kekuatan orang ini pasti telah mencapai level yang mendekati level penghancuran sumber. Itu dia. Di dek kapal perang, tatapan mata Lan Ye menjadi lebih tajam. Dia adalah Luo Xiu, bakat tak terkalahkan dari generasi muda di dunia abadi. Dia memiliki potensi tak terbatas dan merupakan salah satu target wajib kita untuk menghancurkan dunia virtual. Berikan aku perintah untuk menarik kapal perang kelas Yuanlun, dan berikan aku 9 kapal perang kelas Yuanji untuk menyerang. Meskipun dia sangat kuat, dia masih tidak dapat bersaing dengan kapal perang kelas Yuanxia yang sebenarnya. Aku ingin melihat bagaimana dia dapat bersaing. 9 kapal perang kelas dunia sumber. Lan Ye mencibir. Begitu kekuatan kapal perang dunia sumber diaktifkan sepenuhnya, itu bahkan dapat mengancam level teratas dunia sumber. 9 kapal perang semacam itu begitu kuat sehingga bahkan kapal perusak kuasi sumber harus mundur. Sebelum melakukan uji coba ini, di dunia kehancuran, kekuatan kapal perang ini tentu saja telah diuji sejak lama. Bersambung.